Ya, selamat siang semuanya. Nah, untuk materi kita sesuai dengan topik kita kali ini adalah perfect tense. Perfect tense ada yang nanti present perfect, ada yang past perfect, ada yang perfect continuous. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Nah, namanya juga perfect. Nah, kalau perfect berarti sempurna, ya. Artinya aktivitas tersebut telah terjadi, ya. Jadi ada yang telah terjadi cuman sebentar, disebut dengan present perfect, artinya tidak jelas waktunya. Ada yang durasi waktunya, misalkan kita menjelaskan sedang terjadi, sudah berlangsung lama, dan sekarang masih sedang terjadi, disebut dengan perfect continuous, ya. Oke, saya akan share screen dulu, kita akan bahas bersama. Ya, baik, kita review dulu ya. Ya, dari sini kita diperlihatkan kalimat ya, sebentar. Saya akan buatkan pointer untuk memberi warna. Oke, baik. Ini present and past ya, lihat. Dari kalimat ini kita disuruh mengisi ya. Jenna, nah karena ini adalah kondisi yang nyata saat ini, tidak jelas waktunya dan memang ini general truth, berarti kejadian sekarang existing activity, berarti Jenna loves her dog, ya. Jenna menyayangi anjingnya. Nama anjingnya itu berarti karena his name satu berarti is Max, ya. Jenna's grandfather, nah dari sini Jenna's grandfather kita sudah paham, berarti dulu diberikan oleh ayahnya. Jadi kakek Jenna memberi Max kepadanya. Berarti ini gave ya. Oke, simple past ya. Her grandfather, nah ini masa lampau. Her grandfather found, berarti bentuk kedua dari find, berarti found ya. Kakeknya menemukan si Max itu di penampungan anjing. Jenna, nah ini kondisi saat ini Jenna takes ya, pakai s karena di sini Jenna she ya, takes very good care of her dog. Nah, he berarti anjingnya, he is a great dog. Nah, jadi dari sini kita paham yang mana yang present, yang mana past. Kita lihat dulu yang mana kondisi yang sekarang, mana yang masa lampau ya. Oke. Nah, past participle artinya adalah kata kerjanya itu disebut dengan past participle, artinya kata kerjanya bentuk sempurna atau verb 3. Ingat, kalau present participle itu nanti verb ing, tapi kalau past participle ini namanya verb 3. Oke, she has forgotten his name. Dia telah melupakan namanya. Nah, dia sudah melupakan, kita nggak tahu sudah berapa lama dia melupakan. Cuman yang kita katakan dia sudah melupakan namanya. Dia telah melupakan namanya, sampai di saat kita ngomong dia melupakan namanya, gitu ya. Oke, lihat di sini jelas kita harus memahami yang mana regular verbs, yang mana irregular verbs. Saya jelaskan, irregular verbs adalah bentuk kedua dan ketiganya itu tidak ditambahkan ed, sedangkan yang regular verbs bentuk kedua dan ketiganya hanya ditambahkan akhiran ed. Finish, 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 stop, 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 wait, wait it, wait it. Sedangkan ini see, saw, seen, ya, lihat. See, saw, seen, make, made, made, put, put, put. Jadi yang irregular verb ini unik-unik. Ada yang tulisannya sama seperti ini, ya. Cuma nanti di dalam penggunaan konteks kalimatnya dia berbeda. Contohnya saya bilang saya meletakkan buku saya di atas meja itu tadi. Berarti kita pakai ini. I put my book on the table just now. Tapi kalau saya sudah meletakkan bukunya di meja ya. I have put your books on the table. Nah, jelas ya. Jadi ada yang juga yang read, penulisannya sama, cuman bacanya berbeda. Jadi unik-unik. Jadi perlu kita pahami regular verbs. Kenapa? Karena di saat nanti kita ujian atau tes bahasa Inggris, TOEFL, TOEIC, dan jenis tes yang lain, kita banyak menemukan yang irregular verbs. Oke? Nah, kenapa kita harus memahami ini? Karena memang past participle-nya yang nanti, yang verb 3-nya yang nanti kita pakai di saat kita menggunakan perfect tense, ya. Lihat di sini. Oke, kita praktek katanya stop, stop, stop. Ya, ini pasti bentuk pertama, keduanya, ketiganya sama, ya. Go, went, gone. Ya, yang sudah paham pasti tahu. Take, took, taken. Write, wrote, written. Ya, jadi ini disebut dengan irregular verb. Ir artinya tidak, regular beraturan, berarti irregular tidak beraturan, ya. Oke, present perfect with since. Nah,
Ada kata keterangan since nanti. Since di sini artinya kegiatan tersebut terjadi sejak kapan. Jadi ini diterjemahkan sejak. Jadi awal mula kejadian tersebut ya. I've been here since 6 a.m. Saya sudah di sini sejak jam 6 dan sampai sekarang pun misalkan sampai sekarang jam 8 berarti saya sudah 2 jam. Nanti kalau jumlah waktunya atau durasinya yang kita sebutkan kita pakai for yang di sini. Ya. Jadi kita yang pakai since I've been here since 6 a.m. Ingat, since adalah awal kejadian sampai sekarang ini. Berarti awalnya. Nah, tetapi kalau kita pakai for berarti jumlah waktunya dari awal kejadian sampai sekarang berapa jumlah, berapa jam kah, berapa tahun kah, berapa abad kah, berapa bulan kah, berapa. Nah, jadi ketika kita pakai for di sini pasti ada jumlah waktunya. Sedangkan kalau since awal waktunya. Ya. I've singkatan dari I have been here. Kenapa di sini pakai been, sir? Katanya tadi pakai verb 3. Ini verb 3 di sana been. Nah, ingat saya selalu bilang yang bukan kata kerja itu kita pakai be, to be. Nah, to be untuk perfect adalah been. Ya, coba dipelajari lagi yang penjelasan saya mengenai to be. Oke. Jadi perfect untuk perfect to be-nya been. Jadi setelah auxiliary have dan has kita harus menambahkan been karena di depannya ini bukan kata kerja. Here adalah kata keterangan tempat di sini ya. Oke. Ya, kita ya since dan for ya. Maksudnya kejadian untuk perfect ini adalah terjadi di masa lampau tetapi sampai sekarang masih terjadi. Berarti telah berapa lama atau sejak kapan gitu ya. Oke. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. I've been here since 6 a.m. Ini jam 6. Sekarang mungkin jam 8. Nah, kita nggak tahu sampai jam berapa saya. Bisa saja nanti sampai jam 9 atau sampai jam 10. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah dari jam 6 sampai sekarang, jam 8 ini, saya sudah di sini. Ya, gitu. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini formulanya, strukturnya, subjek. Nah, kalau subjek she, he, it pakai has. Ingat, yang uniknya selalu she, he, it. Ya. Sedangkan subjek yang lain I, you, they, we pakai have. Nah, kalau bukan kata kerja, dia pakai been. Yang pakai kata kerja nanti kata kerjanya ditambah verb 3. Tapi ingat, ini harus kita pahami. Siapa yang pakai have, siapa yang pakai has. Inilah yang menandakan dia present-nya. Yang menandakan dia perfect-nya, to be-nya bentuk ketiga, atau kalau kata kerjanya bentuk ketiga. Ya, saya inilah diterjemahkan telah. Telah ngapain? Gitu. Ya. Baik, kita lanjut. Present perfect with since. Nah, since ini berarti yang saya bilang tadi. Since sejak berarti awal, ya, awal kejadian. Ya, sejak tadi sore, sejak Rabu, sejak April, bulan April, sejak tahun 2010. Ya, berarti di sini jumlah waktunya. Ya, since specific point in time artinya tepat pada saat kapan, di waktu kapan, ya, titik permulaan pekerjaan tersebut. Bisa jam, bisa hari, bisa bulan, tahun, ya. Oke. Nah, lihat di sini. Nah, I have studied English since 2007, ya. Nah, kita tidak boleh menggunakan present continuous yang pakai since, ya. Yang pakai since kita tidak boleh pakai sedang. Saya sedang belajar bahasa Inggris sejak 2007. Jadi sedang itu digunakan ketika kita menitik beratkan saat kejadian tersebut terjadi, ya, bukan awalnya atau durasinya, gitu ya. Oke. Nah, kalau since, jadi we have been friends since. Nah, since ini sebenarnya cuma keterangan waktunya, ya. Jadi since clause-nya itu pasti simple past. Ingat, since clause-nya itu pasti simple past. Kenapa? Karena kejadiannya sudah lampau. Jadi sejak since, kalau dia bentuk kalimat, dia di sini kalimatnya itu simple past, ya. Kalau dia langsung kata waktunya tadi since noon, since Wednesday, itu kan cuma kata, tapi ini kan kalimat. Jadi kalau dia kalimat disebut dengan klausa ini, ya, klausa kata keterangan waktu, ya, since. Oke, jadi di sini pasti simple past. Kenapa? Karena di sini kan yang tadi digambarkan kejadiannya sudah terjadi di masa lampau, tapi sampai sekarang masih terjadi.
berarti kita menekankan telahnya. Saya telah bekerja di sini selama atau dari tahun gitu. Sekian-sekian ya. Ya, kalau pakai for di sini iya, jumlah waktunya ya. Kalau since tadi awal permulaannya, kalau for adalah jumlah waktunya selama 20 50 minutes berarti 50 menit, selama 5 jam, selama 10 hari. Jadi di sini jumlah spesifik ya, durasi waktunya ya. Oke, kalau tadi since sejaknya berarti sejak kapan ya, sejak waktunya gitu ya. Oke. Jadi sudah kalau diterjemahkan since sejak awal kejadian, kalau for selama berarti durasinya dari dulu sampai sekarang berapa lama gitu. Ya. Oke, kita praktek sekarang. Oke, kita pakai ini di sini since. Nah, since ingat kalau since berarti since awal kejadian, kalau kalimat dia pasti simple past berarti ini she was 6 ya. Oke. Mary sudah belajar piano itu since sejak dia berusia 6 tahun ya, since she was 6 sejak. Nah, kalau for berarti jumlah waktunya, durasinya berarti for 3 hours. Oke. Alessandro has studied English. Alessandro sudah mempelajari bahasa Inggris since. Ingat, since adalah awal kejadian. Yang mana menyatakan awal kejadian berarti since he started school, sejak dia mulai sekolah. Nah, kalau di bawah for berarti durasi waktunya selama 15 tahun. Oke. For atau since, ingat di sini kalimatnya paman saya sudah mengemudikan taksi sejak, ya ini berarti tahun, sejak, nggak mungkin selama 1982. Jadi ingat, ketika kita terjemahkan pun aneh, berarti kita sudah paham yang mana yang di sini antara since atau for. Ini kan tahun, berarti sejak tahun 1982 berarti since. Oke. Nah, kalau di sini jumlah atau durasi waktunya 30 years. 30 years, 30 weeks, a day, pokoknya ada jumlah time-nya ya, bisa waktu, hari, bisa jam, menit, detik, hari, minggu, bulan dan segala macam. Ada jumlahnya tapi ya. Nah, jadi ini pakai for. Ya. Oke, negatif question and short. Nah, bentuk negatifnya seperti apa? Nah, kalau bentuk pertanyaan berarti kita tempatkan auxiliary-nya has atau have di depan. Nah, karena di sini he berarti auxiliary-nya has, bukan have ya. Tetap kata kerjanya pasti bentuk ketiga tidak berubah ya. Has he finished all his work? Kalau pertanyaannya dimulai dengan have dan has, pasti jawabannya nanti yes or no. Berarti yang kemarin saya bilang ilmu pronoun-nya harus kita paham ya. Berarti kalau di sini yes he has atau no he hasn't. Jadi seperti itu. Nah, lihat. Kalau negatifnya I have not, ya bisa disingkat have not-nya menjadi haven't ya. I haven't gone home yet. Saya belum pulang ke rumah. Fatima hasn't gone home yet. Lihat bedanya siapa yang pakai hasn't, siapa yang haven't ya. Yang have tadi I, you, they, we. Has adalah she, he, it. Nah, Fatima kan di sini maksudnya ke she. Jadi jangan bingung-bingung. Oke. Jadi setelah auxiliary have, dan not ditambah dengan past participle. Ingat past participle adalah verb 3. Oke. Ya, pertanyaan. Have you read the report? Sudah baca laporannya? Have you read the report? Has Mercy gone home? How long have you worked? Nah, kalau ada pertanyaan tetap kata tanyanya itu ditaruh di depan baru diikuti oleh ini. Tetap ya. Ya, misalkan apa yang sudah dia baca, what have you read, apa yang sudah kamu baca. Jadi meskipun ada WH question di depan kalimatnya, tetap setelah WH question auxiliary-nya dulu, subjek baru kata kerjanya. Kalau kata kerja, kalau bukan kata kerja been. Ingat ya, to be untuk perfect adalah been. Oke, ini yang pakai been. Have you ever been to Paris? Sudah pernah ke Bali? Ke Paris? Nah, ever in your entire life. Ever artinya sudah pernah, seumur hidup kamu sudah pernah apa belum gitu. Kalau memang belum pernah pakai I've never been. I've never been. Ya, ingat ever itu dipakai untuk kalimat post pertanyaan ya, dan never itu digunakan untuk negatifnya.
Have you read all this article? Sudah baca semua artikel ini? No, I haven't. Jadi disingkatnya no, I haven't. Kalau dipanjangkan, no, I haven't read the article, all the article. Nah, disingkatnya dengan I haven't. Ya, diambil subjek dan auxiliary-nya saja. Oke, jadi kalau short accent-nya, kalau yes, yes I have. Kalau no, no I haven't. Kalau subjeknya she, yes she has. Kalau no, no she hasn't. Jadi seperti itu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi has, kalau pakai yes, kalau hasn't, no. Ya, dia melakukannya, dia telah melakukannya. Yes, he has. Kalau no, no he hasn't. Ya, seperti itu. Oke, kita praktek sekarang present perfect ya. Nah, karena di sini disebutkan present perfect, berarti nanti antara have dan has ya. Nah, karena ini pertanyaan, berarti kita tanya have atau has di depan. Nah, karena subjeknya di sini you, berarti have. Have you? Nah, tadi have you berarti setelah subjek ditambah verb 3. Ini adalah kata kerjanya. Dan ini yang sudah tahu pasti dia kata kerjanya ditambah ed untuk ketiganya ya. Have you ever touched a snake? Sudah pernah menyentuh ular? Gitu. Ya. No, nah jawabannya no, nah ini jawaban panjang karena ada di sini snake. No, I've never touched a snake. Saya belum pernah memegang atau menyentuh seekor ular. Ini pertanyaan ya antara have dan has. Apakah ya have you ever seen? Has, karena di sini Justin berarti has ya, ini he ya, berarti has Justin ever seen a shark? Iya. Ingat tadi kenapa di sini has bukan have, karena subjeknya adalah Justin. Justin ini masuknya ke he. Oke, present perfect. Yes, ya, ya, he, ya berarti tadi ya, yes he has, yes he has. Dia melihatnya. Dia sudah pernah melihat satu di near Cape Town, di dekat kota Cape di Afrika Selatan. Oke, present perfect with unspecific. Nah, jadi kenapa apa bedanya past, simple past dengan present perfect? Gini, kalau simple past, dua-duanya kejadian tersebut bisa terjadi, sudah terjadi dan sudah komplit terjadi. Tapi kalau simple past jelas waktunya. Specific time-nya. Contohnya saya makan tadi pagi. Ya. Tapi kalau kamu bilang saya sudah makan atau saya sudah sarapan tapi nggak tahu kapan kejadiannya, itulah present perfect. Tapi kalau kamu jelas waktunya bilang saya sudah makan pagi, saya makan tadi pagi. Ya. Tadi pagi jelas, this morning. I ate some food this morning. Tapi kalau kamu bilang saya sudah sarapan, I have eaten my breakfast. I have eaten. Ya, di benak si pendengar mereka akan tahu nanti, dia sudah makan. Ya, tapi kalau ditanya when, kapan, nah kita pakai simple past jawabnya. I ate my breakfast at 6 a.m. this morning. Nah, jadi itu bedanya simple past dengan present perfect. Present perfect unspecific time, tidak jelas waktunya kapan terjadi. Jadi kamu bilang saya sudah saja, atau nanti sudahnya itu menjelaskan berapa kali. Dari dulu sampai sekarang berapa kali, ya? Jadi kamu tidak menjelaskan kejadian yang spesifik waktunya terjadi, ya? Oke, say Tyler has taken his first job, ya. Tyler sudah melangkahkan kakinya, ya. Melangkahkan kaki yang pertama artinya sudah mulai jalan, ya. Oke, has taken berasal dari kata take, took, taken. Joe hasn't worked. Nah, kenapa hasn't di sini? Karena ini Joe jadi has not disingkat dengan hasn't, ya. Joe hasn't worked, ya, bentuk irregular yang ada, ya. Oke. Mika has just gotten his first job. Nggak tahu kapan terjadinya. Kita hanya menjelaskan Mika sudah telah mendapatkan pekerjaan pertamanya, ya. Oke. Leah has recently visited Singapore, ya. Kamu sudah tahu dia pernah mengunjungi Singapura, tapi nggak tahu kapan. Nah, berarti has recently, baru-baru ini sudah mengunjungi Singapura. Kamu sudah menekankan sudahnya saja, tapi tidak menjelaskan kapan. Kalau menjelaskan kapan berarti simple past nanti, ya.
Oke, jadi aktivitas terjadi sebelum sekarang artinya sudah terjadi di masa lampau, atau sometimes in the past artinya sudah terjadi di masa lampau sebelum sekarang, berarti di masa lampau. Artinya kejadian tersebut sudah terjadi, tapi tidak jelas waktunya kapan. Nah, kalau jelas waktunya kapan, pakailah simple past. Lihat ya gambarnya ini. Lihat, Mika has just gotten his first job. Nah, kalau simple present perfect nih, before ini now, jadi sebelum sekarang sudah terjadi dia. Ya, sudah terjadi, tapi nggak tahu kapan. Nah, ini waktunya kita nggak tahu, makanya dikasih tanda tanya di sini. Kapan? Nah, gitu ya. Jadi kita menjelaskan hanya sudahnya saja tanpa keterangan waktunya. Oke, di sini ini bukan keterangan waktu, tapi hanya beberapa kali. Artinya menekankan jumlahnya. Jadi Mary sudah mewarnai lukisan beberapa kali. Has painted, ya, sudah melukis lukisan beberapa kali. Ya, sudah beberapa kali, artinya sudah dimulai sejak dahulu sampai sekarang. Ya. Her students have painted portraits twice. Nah, ini 2 kali, ya, menjelaskan jumlah kegiatan tersebut. Ya. Jadi artinya repeated before now, ya, berulang-ulang sebelum sekarang, ya. Sampai sekarang artinya dia sudah membuat 2 lukisan, ya. Kalau sampai sekarang dia sudah beberapa lukisan. Jadi unspecific past times. Kita pakai present perfect. Oke, ya. Ini tadi sudah. Nah, already. Kita bagaimana sih kalau kita pakai already, sir? Nah, already itu biasanya digunakan untuk yang kalimat positif. Tyler has. Nah, already itu bisa diletakkan setelah auxiliary atau nanti di akhir kalimat. Ingat, bisa di tengah kalimat tapi setelah auxiliary have dan has. Nah, kalau ini setelah objeknya atau di belakang kalimat saja, ya. Oke, jadi Tyler has already taken. Jadi bukan Tyler has taken already, bukan. Tyler has already taken his first job. Tyler has taken his first job already. Ya, bisa already di belakang atau setelah auxiliary-nya. Tapi di kalimat positive. Ya, use already in affirmative. Affirmative di sini adalah kalimat positive atau statement. Yet, bagaimana yet? Yet digunakan untuk pertanyaan dan negatif, ya. Belum artinya. Joe hasn't walked by herself, ya. Joe belum jalan, ya. Oke, ini diterjemahkan Joe belum jalan, ya. Oke, jadi yet-nya ditaruh di belakang. Use yet in negative statement. Ingat tadi kalau already di kalimat positif, kalau yet untuk kalimat negative. Okay, has she already seen the movies? Atau has she seen the already movies? Has she seen the movie yet? Oke, yet juga digunakan untuk kalimat pertanyaan, ya. Jadi ini pertanyaan atau negatif, kalau ini pertanyaan dan positif, ya, seperti itu. Oke, kita praktik sekarang. Ya, ingat, ya. Ini take the test, ya. Berarti di sini ada already, berarti tadi sebelum auxiliary-nya. Hyung adalah orang, berarti has already taken. Ya, has already taken. Kita pakai since atau for. Ini review yang terakhir, ya. Nah, karena ini adalah awal kegiatan sejak 8 pagi. Berarti since, ya. I have studied atau I have been studying. Nanti dijelaskan kapan kita yang pakai ing, kapan yang ini. Ing itu sebenarnya lebih spesifik. Kalau perfect continuous itu digunakan untuk menjelaskan durasi length of time-nya, ya. Jadi bisa kita pakai dua-duanya sama maknanya, present perfect atau present perfect continuous. Oke. Tapi kalau untuk nanti kita jelaskan lebih detail. Nah, ini jawabannya adalah kita pakai since, sejak, ya. Rosa, iya, Rosa karena di sini be, berarti bukan kata kerja, berarti been, ya. Berarti Rosa has been, ya, has been to Italy 3 times.
Oke, simple past versus simple past lawan present perfect. Saya bilang tadi, kalau simple past jelas dia waktunya, specific time. Kalau present perfect, unspecific time. Atau menekankan hanya beberapa kalinya. Atau sejak kejadiannya. Atau jumlah durasi waktunya. Sedangkan kalau simple past, sudah specific time, dijelaskan kejadiannya kapan sudah terjadi. Gitu ya. Berarti kita pakai simple past. Yang sering kita lihat simple past itu kata keterangan waktunya last dengan ago, ada yesterday, ya. Oke. I had an angelfish when I was a child, ya. I had an angelfish when I was a child. I have had other fish since then. Oke. Ini dari sini kita simple past. Lihat ini, at 4. Jelas waktunya kapan kejadiannya, berarti dia simple past. Ya, ingat di sini tidak ada have dan has. Langsung kita tahu berarti ini bentuk kedua, bukan bentuk ketiga. Present perfect, they have already completed the game. Tapi tidak tahu jelas kapan selesainya. Mereka hanya menjelaskan mereka sudah menyelesaikan game tersebut. Ya, permainan tersebut. Jadi bedakan simple past dengan present perfect. Specific time ini at 4 pada jam 4 tadi. Kalau ini tidak ada specific time-nya. Tidak ada artinya waktu yang spesifik. Berarti disebut dengan unspecified time. Kalau ini specific time, ya jelas waktunya. Pakailah simple past. When I was in Nigeria, when I was 5 years old, I was, ya. Karena when menjelaskan kapan. Ketika saya berusia 5 tahun. Jelas kapan waktunya, makanya kita pakai simple past. Present perfect, I have been to Nigeria 3 times. Saya sudah pernah ke Nigeria 3 kali. Tapi nggak tahu kapan kejadiannya. Tapi sampai sekarang saya 3 kali. Gitu. Ya, jadi bedakan simple past. Kalau simple past harus jelas waktunya kapan. Gitu. Oke, John camping di Prancis for 9 days. For simple past. Camping, simple past. J camping di Prancis selama 9 hari. Nah, camp di sini kita paham berarti ini sudah lewat ya. Oke. Tapi kalau di sini dari kalimat ini, Ellie has been camping since last Monday. Artinya sudah terjadi masa lampau since last Monday, berarti sampai sekarang masih. Nah, artinya kalau kita menjelaskan yang saya bilang tadi present perfect, nah apalagi ini present perfect continuous, artinya kita menjelaskan bahwasanya kejadian tersebut. Bedanya dengan present perfect bisa menekankan untuk awal kejadian dengan beberapa kali dan tidak jelas waktunya kapan. Sedangkan kalau kita pakai yang present perfect continuous, yang ini, berarti kita menjelaskan sampai sekarang kejadian tersebut sedang terjadi masih, gitu ya. Lihat, Ellie has been camping since last Monday. Artinya dari Senin sampai sekarang, misalkan hari ini Jumat, sudah masih camping, gitu ya. Jadi bedakan. Jadi aktivitasnya began. Aktivitas ini sudah terjadi masa lampau, began, dan masih berlanjut. Kalau ini simple past, artinya sudah dimulai dan sudah berakhir. Gitu. Itu bedanya. Ya. Oke, specific unspecific time. We have been to Tokyo many times. Berarti unspecific. Tidak jelas kapan waktunya. Ya. Hanya menekankan berapa kalinya. Oke. Barry has never been to Tokyo. Unspecific time. Ya. Has never. Gina went to Tokyo. Nah, ini went. Dari sini kita sudah paham. Go, went. Bentuk kedua berarti ini juga jelas last month. Specific time. Jelas kapan waktunya. Bulan lalu berarti specific ya. Jelas. Ya. Oke. Present perfect progressive. Yang saya bilang tadi. Present perfect progressive artinya adalah agak sama dengan present perfect. Artinya sama-sama telah, tetapi kalau ini ditemakan telah sedang, artinya sudah telah terjadi, sudah dimulai di masa lampau, sudah terjadi dan sedang gitu. Di saat kita mau ngomong dia sedang terjadi. Jadi he has been working for 10 hours. Artinya ketika kita ngomong ini sudah dimulai bekerjanya dan sampai sekarang ketika kita melihat jam sudah 10 jam dia.
dan sekarang pun dia sedang bekerja. Nah, jadi itu bedanya simple present perfect dengan present perfect continuous. Bedanya hanya setipis itu ya, beda tipis. Saya ingatkan lagi, untuk present perfect progressive, namanya juga progressive ing, di saat kita ngomong kejadian tersebut sudah terjadi berapa lama. Dan di saat kita ngomong kejadian tersebut sudah, artinya sedang terjadi. Itulah sedangnya ya, ingnya. Ini ya. Telah sedang. Sudah telah 10 jam tapi sedang masih berlanjut gitu ya. Oke, he has been working since 6 o'clock. She has been working for 10 hours ya. Jadi kita boleh di sini pakai present perfect continuous. Artinya kita menekankan ing-nya, sedangnya. Memang sudah dimulai sejak 6, tapi sampai sekarang pun masih gitu. Seperti itu maknanya. Oke. Jadi saya bilang terus kenapa di sini tidak pakai edesser, karena di sini selalu bilang kalau bentuk continuous selalu diawali dengan to be. To be untuk perfect adalah been. Berarti been working ya. Jadi jangan lupa have dan has. Itu yang harus kita pahami ya. Nah, setelah have dan has baru been ditambah working ya. Yang kita harus pahami awalnya adalah have dan has-nya. Karena inilah disebut dengan present, been-nya inilah perfect, inilah continuous ing-nya ini. Ya, seperti itu. Oke, Mary is playing the piano right now, ya. Oke, bedanya nanti present perfect dengan progressive. Kalau ini present progressive, present continuous, kita menekankan sedang terjadi sekarang. Kita tidak menekankan telah terjadinya, tapi kita hanya aktivitas yang sekarang kita lihat. Kita pakai present continuous. Mary sedang bermain piano saat ini, ya. Jadi present progressive atau present continuous artinya kita menekankan apa yang terjadi yang kita lihat sekarang. Ya. Oke. Durasi waktunya tidak dijelaskan. Jadi bedanya yang present continuous dengan present perfect continuous. Kalau present perfect continuous jelas waktunya ada for, ada since. Sedangkan ini hanya kegiatan yang sedang terjadi. Kita menekankan kita sedang melihat apa kegiatan apa yang sedang terjadi saat ini. Oke. Ya, jadi kita tidak boleh Mary has been playing the piano right now. Jadi dengan kata now ini salah, ya. Jadi Mary telah sedang berpiano sekarang, bukan. Jadi kita tidak menekankan telah karena di sini ada kata now sekarang. Jadi kalau ada now, right now, this moment kita pakai present continuous. Nah, ini baru. Mary has been playing since noon, ya. Dari tadi sore, artinya sampai sekarang dia masih bermain piano. Ya, oke. Ya, artinya present perfect progressive, artinya present perfect continuous ini yang tadi verb ing, have been, has been, verb ing, sudah terjadi masa lampau, terjadi saat ini, saat kita ngomong aktivitas tersebut sedang terjadi dan dijelaskan durasi waktunya. Ada tadi since, sejak kapan, for, durasi waktunya sampai saat ini dia sedang bermain itu sudah berapa lama. Ya, jadi itu bedanya present continuous dengan present perfect continuous atau present progressive dengan present perfect progressive. Ingat, continuous sama dengan progressive. Oke, ya, it belongs to Amy. Ini simple present. Ya, nah, kata kerja yang memang tidak aktivitas tidak boleh pakai ing ya. Kayak saya bilang liking, belonging, owning, ya thinking. I'm thinking. Saya yakin. I'm thinking bukan. Tapi kalau think berpikir yang seperti saya jelaskan kemarin, boleh. I'm thinking you right now. Saya sedang memikirkan kamu. Tapi kalau dalam percakapan, I think, saya percaya bahwa I'm thinking that, nah salah ya. Jadi owning tidak ada pernah memiliki atau sedang memiliki, ya. Jadi tidak boleh pakai in. Ini harus simple present, ya. Oke, kita lanjut ya. Kita praktek sekarang. Apakah present continuous ataukah present perfect continuous? Ya, lihat. Mary, nah karena kita hanya menjelaskan sedang, kegiatan yang kita lihat sekarang berarti is using present progressive. My sister is using the phone right now. Nah, karena kita di sini menjelaskan durasi waktunya, berarti present perfect progressive. Berarti she has been using it. Nah, dia telah sedang menggunakannya selama 3 jam dan sampai sekarang masih.
Gitu. Ya. Lihat, ini kita menjelaskan hanya kejadian yang kita lihat ya tanpa keterangan waktu. Berarti her parents is dancing. Bukan is tapi are karena ini parents ya. Are dancing. Nah, karena di sini menjelaskan durasi waktunya berarti present perfect progressive. They have been dancing. Oke, kita lanjut. Lihat, karena ini menjelaskan hanya where are you? Nah, for the summer holiday. Nah, ini jelas waktunya for the summer holiday selama liburan musim panas berarti where are you going? Ya, ya, berarti present progressive. Bukan selama berarti ya. Ini untuk ya. Oke. Jadi kamu pergi kemana untuk menghabiskan libur panas nanti itu aslinya. I'm going to the beach. Ya. Karena di sini ada kata since, berarti di sini I have been going to. Iya. Oke, jadi kita harus. Nah, for di sini ingat bukan selama di sini, tapi untuk ya. For me, for you. Nah, bedakan dengan for dengan for 2 hours, for 3 hours. Nah, di sini bukan jumlah waktu. Berarti for di sini bukan selama, tapi untuk. Ya. Oke, present perfect, progressive, dan present perfect. Nah, kita menjelaskan Mike, Bob. Nah, ini dari kalimat ini kita tahu ya. Mike, Bob, and Lee are hiking. Ini present continuous. Ya. Mike, Bob, dan Lee sekarang sedang naik gunung. Mereka sudah naik gunung berapa hari. Artinya di saat kita ngomong, mereka pun sedang ya masih naik gunung. Belum selesai aktivitas tersebut, makanya kita pakai in di sini. Berarti present perfect continuous. Oke. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi nggak boleh my cousin has been hiking many mountains ya. Kalau many mountains tidak unspecific dan tidak dijelaskan waktunya kapan, berarti ini present perfect. My cousin has hiked. Ya, itu yang benar. Oke. Two guys have known each other for 10 years. Ingat, jadi know itu tidak pernah knowing ya, tidak pernah have been knowing, itu salah. Kita harus pakai present perfect. Mereka atau para laki-laki itu telah mengenal satu sama lain selama 10 tahun. Jadi tidak pernah pakai in. Jadi tidak pernah pakai present progressive. Yang ada present progressive itu adalah kata kerja yang ada aktivitas. Artinya aktivitas di situ bukan pasif, ya, tapi aktif-aktif adalah ada tenaga, ada pikiran yang terkuras, nah seperti itu. Tahu itu kan memang kata kerja, kelompok kata kerja, tapi kata kerjanya itu tidak mengandung pekerjaan dari otot-otot, ya, seperti itu. Oke. I have been studying medicine for 1 year. Ya, sampai sekarang pun dia masih belajar medicine atau di dunia kedokterannya. Saya sudah belajar kedokteran selama setahun. Ini ada durasi waktunya for 1 year. Nah, ini juga sama, I have studied, saya sudah belajar medicine for 1 year. Jadi saya bilang tadi, present perfect dengan present perfect continuous itu sama saja. Cuman kalau kita pakai ini, artinya menekankan bahwasanya sekarang pun saya sedang belajar kesehatan atau ilmu kesehatan. Sama artinya. Okay. Rolf has been running every day since. Iya, jadi boleh ya untuk kata kerja yang aktif, artinya tidak pasif, artinya membutuhkan tenaga di situ ya. Ingat tadi seperti kata kerja look, terlihat, bukan look melihat ya, tapi look, it looks like, itu terlihat. Nah, bukan it is looking like a girl, itu terlihat, sedang terlihat seperti seorang perempuan ya. Knowing, knowing nggak ada knowing ya, liking, loving nggak ada ya, hanya di lagu ada loving. Oke. Ya, I've been studying, I've studied sama. Nah, kita praktek sekarang ya. How long? Nah, karena di sini live berarti how long have your family
Your family itu hitungnya satu, ya. Satu kesatuan berarti how long has your family lived? Ya, ya. Karena di sini we berarti we have lived here for 10 years. Nah, ini present perfect progressive ya, berarti yang pakai ing. How long has your family been living? Ya, we have been living here. Nah, boleh tadi pakai present perfect atau present perfect progressive. Ya, ini yang pakai ke kita ini materi terakhir perfect. Nah, past perfect saya jelaskan sedikit. Sebentar. Past perfect itu adalah menekankan dua kejadian masa lampau. Satu kejadian sudah terjadi sebelum kejadian kedua terjadi. Contohnya gini, tadi pagi ada dua kejadian. Sarapan, berangkat atau pergi dari rumah. Nah, sarapan dulu atau pergi dari rumah, berarti sarapan dulu. Berarti itulah yang past perfect-nya nanti. I had eaten my breakfast before I went to college. Seperti itu ya. Oke. Jadi when they have arrived at the store, it had already closed. Nah, seperti itu. Ketika mereka sampai di toko tersebut, tokonya sudah tutup duluan kan, berarti had closed, had already closed. Ingat, kalau past perfect yang tadinya di present perfect ada have dan has, kalau di past perfect ada had, ya. Itu saja bedanya. Ya, when they arrived the store, it had closed. Ya, ini kejadian yang pertama, tokonya tutup dulu, baru kejadian kedua mereka tiba di toko tersebut yang memang sudah tutup. Ya, oke, ingat ada dua kejadian terjadi di masa lampau, satu kejadian yang pakai past perfect, artinya kejadian pertama, kejadian kedua inilah disebut dengan simple past. Nah, kejadian kedua ini hanya disebut dengan keterangan waktu untuk melengkapi past perfect tersebut. Artinya menjelaskan mana kejadian yang lebih awal terjadi. Nah, lihat, ini masih ini yang sama ya. Nah, ini hanya singkatan dari kalau kita pakai had bisa diingat eaten, closed, sheet. Nah, ini adalah singkatan dari had. Ya, jadi ingat ini hanya singkatan dari had. Oke, Andrea had finished dinner before Chris got home. Nah, saya bilang tadi, mana kejadian yang pertama? Andrea sudah selesai makan dulu, makan malam. Nah, sebelum si Chris tiba di rumah. Artinya, pas si Chris tiba di rumah, si Andrea itu sudah selesai makan malamnya. Jadi itulah, ada dua kejadian yang sudah lampau, satu kejadian yang sudah terjadi sebelum kejadian kedua terjadi. Ya, jadi satu kejadian yang pertama itu selesai dulu, baru kejadian kedua terjadi. Tapi dua-duanya sudah komplit terjadi di masa lampau. Nah, jadi kejadian pertama inilah disebut dengan tadi past perfect yang ada had-had-nya. Kejadian kedua inilah simple past. Oke. Ya, jadi kita hanya membedakan di sini before dan after. Nah, ingat karena namanya juga setelah, berarti di depan after inilah yang nanti had gotten home after Andrea finished dinner. Chris sudah sampai di rumah setelah Andrea finished dinner. Chris get time to sampai. Oke. Ya, kita lihat ya. Past perfect. I had already gone to bed when it started snowing. Nah, mana kejadian yang pertama? Nah, saya sudah sampai di rumah dulu. Nah, berarti to bed, ya saya had gone to bed, saya sudah tidur, saya sudah pergi tidur ketika itu mulai salju, berarti tidur dulu baru turun salju. Berarti kejadian pertama adalah I went to bed, kejadian kedua adalah it started to snow. I tried to go shopping but the store had closed, ya. Jadi kejadian pertama I tried to go shopping but the store, nah namanya juga had closed, berarti tutup dulu. Berarti store closed itu yang pertama, shoppingnya kedua. Oke, a friend called to suggest a good movie she had seen. Nah, dari sini dia sudah melihat dulu filmnya baru suggest. Jadi kejadian pertama adalah had seen. Ya, ini yang hanya first, yang kedua temannya menelpon. Oke, demikian penjelasan saya mengenai past tense. Ada yang tadi perfect tense, ada yang present perfect, ada present perfect continuous. Apa? Jadi sudah paham ya bedanya tadi present perfect dengan simple past atau present perfect dengan
present perfect continuous. Saya Gunawan Tamserbu, thank you so much. Mudah-mudahan topik ini berguna buat kalian. Bye. Ya, saya and